Halo Sobat Auto, jumpa lagi bersama saya Fajar. Kali ini kita akan review sepeda listrik dari merek Saige, yaitu dengan tipe Ego Plus. Oke, kali ini kita akan review total untuk sepeda listrik Saige Ego Plus dari keunggulan dan kelemahannya sepeda listrik ini. Jadi jangan skip video ini, saksikan sampai akhir video. Oke, untuk pilihan warna untuk di Saige Ego Plus itu ada hitam, merah, dan yang saya bawa adalah warna kuning. Nah, pertama kali kita akan review di bagian bahan. Untuk bahan, ini menggunakan plastik ABS keras yang dikombinasikan dengan warna kuning glossy dengan pengecetan yang cukup baik. Nah, untuk di bagian depan dari desain bodi sama kepala terpisah ya. Jadi lampunya tidak ikut berbelok. Nah, untuk di bagian bodi samping itu didesain dengan rangka yang terekspos, jadi rangkanya kelihatan dari luar. Keuntungan dari rangka di luar itu apabila ada benturan atau jatuh itu jadi bodinya tidak pecah. Oke, kita lanjut di bagian lampu depan, didesain dengan berbentuk kotak dengan ujungnya melengkung, dan di dalamnya ini ada lampu RGB yang mengikuti rumahan lampu. Untuk warnanya ini warna-warni ya, lucu ya. Dan untuk di lampu utama ini menggunakan lampu LED proyektor yang lumayan terang pada saat dipakai di malam hari. Dan untuk di bagian samping kanan kiri ini terdapat lampu sen yang berbentuk seperti kupingan. Kita lanjut ke bagian stop lamp belakang. Untuk di bagian stop lamp ini berbentuk persegi panjang yang tepatnya di bawah sandaran belakang. Dan untuk lampunya ini ada lampu rem sama lampu sen yang jadi satu dalam mika berwarna merah ini. Nah, lanjut untuk di penerangan pasif. Di sepeda listrik Saige Ego Plus ini terdapat 3 buah mata kucing, yaitu letaknya di samping kanan kiri suspensi depan dan di belakang, tepatnya di spakbor belakang. Sekarang kita pindah ke bagian stang. Untuk di stang ini menggunakan konsep retro dengan cat berwarna hitam. Untuk di stang bagian kiri ini terdapat tuas handle rem belakang, saklar lampu utama, saklar lampu sen, dan tombol klakson. Dan untuk di stang bagian kanan ini terdapat tuas handle rem depan, throttle gas, dan tombol speed 1, 2, dan 3. Untuk panel displaynya berbahan mika hitam. Display akan tampak ketika unit dinyalakan. Tampilan yang berada pada panel displaynya adalah logo dan merek Saige, indikator baterai, odometer, speedometer, dan level kecepatan 1, 2, dan 3. Indikator lampu sen juga terdapat pada panel display. Next, untuk di sepeda listrik Saige Ego Plus, untuk menyalakan unitnya kita dibekali dengan 2 kunci, yaitu kunci manual dan remote alarm atau sering kita sebut dengan keyless. Lanjut untuk di bagian posisi pengendara. Ketika kaki saya letakkan di footstep, ini terasa lebih nyaman daripada saya letakkan di pijakan kaki, karena kaki saya lebih bisa turun ke bawah, jadi lebih enak daripada saya letakkan di atas pijakan kaki ini, jadi terasa tertekuk, tidak enak. Dan kekurangannya untuk di footstep bagian depan itu tidak bisa ditekuk, jadi nyambung jadi satu sama rangkanya. Dan untuk di pijakan kaki ini terdapat kontur garis-garis yang menonjol sehingga mengurangi resiko licin, dan ada tulisan Saige di pijakan kaki ini. Oke, kita lanjut di bagian saddle untuk pengemudi. Untuk teksturnya ini empuk dan kulitnya bisa lentur, dan ini untuk saddle depan itu bisa diatur jadi sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk di jok bagian pembonceng atau jok belakang ini keras dan busanya sangat tipis. Masukan buat Saige untuk
dibuat saddle pembonceng itu supaya ditebalin, itu supaya nyaman. Nah, buat kalian yang ingin boncengin anak, Saige sudah menyediakan pegangan di bagian bawah saddle pengemudi dan sandaran belakang, jadi lebih aman ya. Dan untuk di footstep belakang ini pijakannya sangat lebar, jadi buat boncengan itu lebih nyaman. Namun untuk di footstep belakang itu juga sama dengan footstep depan, tidak bisa ditekuk. Oke, kita lanjut ke perlengkapan ya. Kita mulai dari spion. Untuk spion Saige ini berbentuk bulat, dan kita lanjut di bagian depan yaitu keranjang. Ini berbahan plastik hitam yang lentur. Oke, kita lanjut di bagian pedal. Ini berbahan plastik berwarna hitam. Nah, selain tempat penyimpanan di bagian depan, Saige juga menyediakan tempat penyimpanan di bagian sini, atau sering kita sebut dengan dashboard. Nah, pada saat diparkirkan, sepeda listrik Saige Ego Plus ini disediakan dua standar, yaitu standar samping dan standar belakang. Next, kita review di bagian kaki-kaki. Kita mulai di bagian depan. Untuk velgnya ini menggunakan desain dengan jari-jari palang 5 dan menggunakan ban tubeless berukuran 14 x 2.50 serta dengan pengereman rem tromol. Dan untuk di suspensi depan ini menggunakan hidrolisan, jadi ini bukan hidrolis asli. Dan untuk di bagian belakang ini velgnya menyatu dengan dinamo dengan ukuran ban 14 x 2.50. Dan untuk di rem belakang ini menggunakan rem tromol atau sering kita sebut dengan drum brake. Dan untuk suspensi belakang ini menggunakan per spiral. Nah, untuk di keamanan sepeda listrik ini disediakan dua keamanan, yaitu pakai remote, tinggal pencet gembok tertutup. Jadi semisal ada getaran atau dijalankan nanti bunyi, dan dimatikan pencet gembok terbuka. Yang satu lagi itu ada keamanan kunci roda belakang, jadi secara manual, letaknya di antara rem belakang. Kita tinggal putar ke kiri atau ke depan, jadi roda belakangnya sudah ngunci, tidak bisa jalan. Dan kita buka, putar ke kanan. Nah, tadi kita sudah review beberapa bagian di sepeda listrik ini. Sekarang kita bahas di bagian spesifikasinya. Spesifikasi Saige Ego Plus ini menggunakan baterai jenis SLA berukuran 48 volt 12 ampere. Sehingga sepeda listrik ini bisa menempuh jarak hingga 40 km. Dengan didukung dinamo berukuran 500 watt. Nah, buat kalian yang sudah punya sepeda listrik, untuk cara merawat sepeda listrik, di Volta Auto sudah menyediakan teknisi untuk pengecekan sepeda listrik secara free atau gratis. Jadi bisa langsung datang ke outlet kami. Oke, saya sudah gak sabar untuk memakai sepeda listrik ini. Kita langsung pakai aja. Kita nyalakan kontaknya. Oke, gas. Coba kita berkendara menggunakan unit ini. Bagaimana kenyamanan saat mengendarainya? Ketika saya menarik handle gas pada speed 1, hentakannya halus dan smooth. Nah, ketika sudah jalan, baru kita sesuaikan level kecepatannya. Kalau di speed 1, kecepatan maksimal di 21 km per jam. Dan real GPS-nya kita berada pada kecepatan 14 km per jam. Dan di speed 2 kecepatan maksimalnya di 35 km per jam. Dan real GPS-nya berada pada kecepatan 28 km per jam. Dan yang paling kencang yaitu di level 3. Kecepatannya maksimal di 36 km per jam dan real GPS-nya berada pada kecepatan 27 km per jam. Lanjut kita lakukan tes berapa pakem pengereman di sepeda listrik ini. Ketika saya rem mendadak pada kecepatan tinggi, jarak pengeremannya cukup baik, yaitu 280 cm. Ya lumayan lah, sekalipun masih menggunakan rem tromol.
kita juga lakukan pengetesan di tanjakan dengan kemiringan 30 derajat. Ternyata pas di tengah jalan sepeda listrik ini kehabisan tenaga. Nah, setelah tadi kita review sepeda listrik Saige Ego Plus, kesimpulannya adalah yang pertama, untuk dari segi tampilan oke banget dan recommended. Dan keunggulan yang lainnya yaitu di dinamo motornya dengan 500 watt yang bertenaga. Terus keunggulan yang lainnya yaitu terdapat pegangan tangan buat pembonceng belakang yang sudah diperhitungkan dari Saige tentang keamanan dan kenyamanan di sepeda listrik ini. Terus ini PR buat Saige. Yang pertama itu untuk di footstep depan itu tidak bisa dilipat. Saran saya itu masukan itu supaya bisa dilipat. Terus yang kedua PR lagi yaitu di suspensi depannya, yaitu yang sangat keras. Nah, sekian review sepeda listrik Saige Ego Plus dari keunggulan dan kelemahannya. Buat kalian yang kepo tentang sepeda listrik lainnya bisa mampir di akun Instagram kami yaitu voltauto_id atau bisa kunjungi toko-toko kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.